Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Baik, monggo Pak Budi kita lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna syarrad dawabi 'indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Alladzina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun. Fa imma tasqafannahum fil harthi fil harbi fasarrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambid ilaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul khainin. Wala yahsabanna alladhina kafaru sabaku innahum la yu'jizun. Sudah. Baik, pendek ini. Sebelumnya marilah kita di hari Jumat ini melaksanakan fitrah yang disunahkan, apa yang harus dikerjakan di hari Jumat. Potong rambut, potong kuku, mandi besar itu ya. Perbanyak doa, perbanyak sholawat, wangi-wangian seperti itu. Baik, monggo Pak Manto. Sesungguhnya binatang makhluk hidup yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir, di mana mereka itu tidak beriman. Baik ya, ini adalah masih kumpulan ayat-ayat yang berbicara tentang orang-orang yang memusuhi dakwah. Ya, orang. Kemarin kan sudah dicontohkan oleh Allah tentang kaumnya Fir'aun. Bagaimana dia mengingkari kenabian, kemudian mengingkari ajarannya juga. Ya. Terus diperlihatkan, diinformasikan oleh Allah bahwa mereka mendapatkan azab. Ya kan? Dan ini harusnya menjadi tanda buat kita, pelajaran buat kita agar kita tidak seperti mereka ya. Di ayat 55 disebutkan sesungguhnya binatang, ini disamakan dengan binatangnya. Syarrad dawab, yaitu di sini disebutkan dari hewan dan manusia ini. Jadi sesungguhnya binatang atau makhluk ya, dari binatang, makhluk, entah dari golongan manusia, golongan hewan, yang paling buruk di sisi Allah, adalah orang yang kafir. Ini menarik, ini kafir dan karena mereka kafir dulu, ini yang menarik. Kafir, kenapa kafir? Karena mereka tidak beriman. Baik, kafir definisinya banyak, mulai dari kafir yang tertinggi sampai kafir yang terendah. Kafir yang tertinggi adalah menutup diri dari keberadaan Allah. Ya, dari keberadaan Allah, dari keesaan Allah, dari kemahakuasaan Allah, yang kafir tertinggi ini. Ateis. Bisa ateis. Orang ateis itu aneh. Dia tidak percaya Quran, tapi selalu mempertanyakan tentang Quran. Dia tidak percaya tentang Tuhan,
tapi selalu mempertanyakan tentang Tuhan. Orang ateis itu, ya. Tidak hanya ateis, orang yang menutup diri terhadap keesaan Allah. Jadi ada Allah, ada yang lainnya. Jadi puncaknya itu, ya kan, syirik kepada Allah, ya kan tuh. Yang bawah ini banyak kufur-kufur nikmat ini. Nah ini, ya kan, jadi menutup diri kufur-kufur nikmat ini yang mungkin kita masih terjebak di sini. Ya. Masuk itu kan orang-orang yang beriman juga. Iya, seperti itu. Makanya siapa ya? Hadis atau pendapat ulama ya yang menyampaikan ketika orang itu sedang zalim atau sedang bermaksiat, imannya saat itu pasti hilang, pasti tidak punya iman saat itu. Ayo coba. Karena kalau dia beriman, pasti dia akan apa? Ingat konsekuensinya. Ini akhirnya menimbulkan hal-hal yang takut ini macam-macam. Tahu korupsi itu jangan. Pakai lagi. Nah, itu. Ya, makanya itu. Ketika orang sedang berbuat negatif, itu pendapat ulama yang saya lupa. Entah hadis dan pendapat ulama itu. Saat itu imannya sedang hilang. Makanya iman itu naik turun. Ya, kita jaga agar iman itu tetap stabil, kalau bisa meningkat, semakin meningkat kalau bisa. Gimana? Seperti yang waktu khotib naik mimbar itu loh. Pak Manto sudah tidak dengar ya? Khotib naik mimbar, Pak Manto sudah tidak dengar ya? Lah ya sudah, rahmat Allah turun. Itu. Nah, itu. Dengar, terus tengah jalan mesti itu rahmat Allah turun itu. Lah ya. Ya ini ya. Jadi ini kafir itu ada gradasinya, ada tingkatannya, ya kan? Dah yang dijamin oleh Allah tidak akan masuk neraka, tidak akan masuk surga adalah yang paling atas. Yang ini yang diancam oleh Allah bahwa orang-orang yang golongan ini baik tidak percaya atau menduakan, wis dijamin, jamin masuk neraka. Nah di bawahnya ini ya masih ada, dijamin juga masuk surga. Pokoknya selain ini dijamin masuk surga. Hanya saja ada prosesnya, ya kan? Karena di surga itu semuanya bersih, semuanya baik, ya kan? Ketika ada manusia yang sampai ke sirat, ya, timbangan itu atau sirat masih ada kotoran, ya dibersihkan dulu. Ya mantu ya, dibersihkan dulu, nanti kalau udah selesai proses pembersihannya masuk surga. Terima kasih. Nah itu yang repot ya. Itu lama sekali. Mas Wanto. Jadi itu ini hanya dua aja perbedaannya. Orang munafik itu termasuk di mana? Orang-orang munafik itu yang terdalam malahan ya. ya paling dalam Nah itu yang terdalam. daripada kafir. Pertanyaannya sekarang, apa orang munafik itu masih bisa masuk surga? Nah, ya, makanya. Nah, ya. Mana ya? Itu menarik itu, jadi pokok bahasan itu. Orang munafik itu nanti berpotensi masuk surga enggak? Iya. Ada satu kumpulan ini beda-beda pendapat nanti, tidak masalah, ya kan? Ada kemungkinan masuk surga. Oh, enggak malah. Hah? Asal pokoknya enggak ini aja. Ya, pokoknya enggak ini aja, ada pasti kemungkinan masuk surga. Cuma proses pembersihannya dia paling bawah. Ibaratnya kalau yang membuat aturan kayak polisi. Ini saya bandingkan dengan apa? Saya perumpamakan dengan pembuat aturan.
Ya, pembuat aturan dia langgar. Berarti kan dibandingkan dengan masyarakat awam itu kan lebih berat. Intinya di situ. Benar. Ya. Ya seperti itu. Jadi orang munafik ya, mungkin potensinya masih ada potensi, asal pokoknya enggak ini aja. Kalau sudah ini, ya, dia tidak mungkin masuk surga. Kalau masih di bawah ini, ya ada proses pembersihannya, ya kan, seperti itu. Nah ini, sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah disetarakan dengan binatang yang paling buruk. Yaitu siapa? Orang atau manusia yang kafir karena mereka tidak beriman. Ini kok ada hubungan ternyata antara orang-orang kafir tidak beriman. Nah, kita kembali ke uraikan ini. Ujungnya apa? Pangkalnya dari kufur atau kita ini ya kufur terhadap ini itu adalah tidak beriman, ya kan? Tidak beriman. Kembali kemarin sudah kita bahas bahwa pondasi pokok iman itu adalah, kalau saya menilai, adalah pengetahuan tentang Al-Quran, pengetahuan tentang aturan, sudah aturan kita, baik Al-Quran atau hadis. Ini selama kita kurang literasinya tentang aturan ini, ya kan, keimanan kita itu mudah terombang-ambing. Nah, yang mudah terombang-ambing ini yang bahaya, ya kan? Seperti itu. Jadi seperti di Al-Quran disebutkan, iman itu harus diuji ya, Nika ya. Ada tuh kalimat seperti ya. Iman itu jangan berharap bahwa engkau setelah mengatakan saya beriman akan dibiarkan, gitu kan. Itu kan ketika kita beriman pasti akan diuji. Ujian itu kan menantang kita, mengajak kita, ujian ini ada materinya, ada teorinya, ada materinya, ada solusinya. Cari di sini. Ya kan kita harus cari kenapa kok orang sampai tidak beriman ini. Ya kan? Oh, berarti kemungkinan satu pondasinya kurang kuat. Kenapa pondasinya kurang kuat? Ya berarti pengetahuan tentang aturan itu kurang, sehingga keyakinan di sini itu menjadi goyah. Pertanyaan awal Al-Baqarah, Dzalikal kitabul la raiba fihi, itu yang mana? Ya Pak Manda ya? Yang mananya dari bagian kitab ini yang tidak diragukan itu yang mananya? Isinya. Nah, isinya yang mana? Terus kan itu, isinya yang mana? Yang seperti apa? Sehingga ketika kita yakini bahwa tunduk kepada pemerintah itu adalah bagian dari keimanan kita, ya kan? Berarti berhenti di garis putih, ya kan? Lampu merah itu bagian dari keimanan. Nah, ya, itu mungkin ternyata seperti itu. Tidak usah jauh-jauh, langsung disambungkan pada diri kita. Terus gimana sampai seperti itu kita tidak menjalankan? Ada solusinya. Cari di sini. Ya, mesti ada banyak solusinya di sini. Ya, jadi mungkin orang yang tidak beriman ini karena pengetahuannya yang ini yang memang kurang tentang ini. Apalagi kira-kira kenapa orang yang sampai tidak beriman, hilang keimanannya, hilang keyakinannya, hilang perasaan amannya terhadap hari akhir nanti? Ya, bisa karena nafsu juga. Gimana? Bisa juga karena nafsu. Nah, ya itu. Karena orang-orang yang benar. melanggar itu, yang bukan tidak beriman. Kadang-kadang
orang yang kehilangan imannya itu, dia tahu ilmunya, dia cukup data, dia cukup tahu bahwa apa yang dikerjakannya itu akan menimbulkan suatu konsekuensi di belakang. Itu dia tahu kadang-kadang. Cuman karena nafsu kalah, karena akalnya sudah terkontaminasi dengan nafsu, dia mendahulukan nafsunya. Iya ini. Oke. Ketika kita sudah tahu aturan, ini menarik ini. Tahu aturan, berarti butuh kemampuan untuk menegakkan. Kan butuh ilmu tuh ini, ilmu. Kemampuan untuk menegakkan kan. Nah, kemampuan untuk menegakkan ini, ingat, kita selalu digoda oleh manusia dan jin. Nah ini. Atau ini sudah keluar menjadi sebuah kesimpulan ini ya. Atau di sininya kita tidak mampu, sudah belajar berkali-kali tidak mampunya apa maksudnya ini? Nah ini kembali lagi yang kemarin kita pelajari, ilmu adalah proses ketika ilmu itu berbarengan dengan aturan, itu bisa dikatakan sebagai akal. Kenapa kok kita ini tidak sampai pada titik berakal? Oh mungkin, ya kan, mungkin apa kemarin ada penutup. Nah, penutup di kolbu misalkan. Ada sutra-sutra di sini. Belajar terus, nggak ngerti-ngerti. Ada apa sih ini sayang? Oh mungkin ada ini. Ini ke dalamnya, keluarnya ada ini. Iya kan? Mulai terus ini. Introspeksi. Ketika kita kan, ya bukan pasti ya, kita dalam berproses hidup ini pasti ada titik ini. Artinya titik ini bukan lepas iman ya, seperti yang tadi. Ketika kita menjalankan sebuah kemaksiatan, kedoliman, kita yakini bahwa pada saat itu plus hilang iman kita. Dan begitu kita kembali sadar, kembali lagi iman kita. Atau Ya kan? termasuk apa namanya? Aduh lupa mau. Apa? Terpaksa itu termasuk nafsu. Nah ini tadi. Nah ketika ini tidak sampai, kita tidak berkemampuan kembali ke sini. Apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak mempunyai kemampuan? Minimal satu, tidak mengiyakan, tidak setuju dengan kedoliman. Sadar bahwa saya saat ini sedang zalim, sedang bermaksiat, ya kan? Atau sedang melihat sesuatu, kemaksiatan kedoliman kita, yaitu melihat kedoliman tapi tidak mampu berbuat apa-apa. Nah, itu sebuah kedoliman juga kan? Kita melihat sebuah kemaksiatan, pembiaran. Nah gimana kita? Al-Quran mengajarkan apa kalau kita pada posisi seperti itu? Kalau kita terbatas pengetahuan tentang Al-Quran, ini yang bahaya. Yang disalahkan itu yang di luarnya. Atau cari pembenaran. Nah ini, kembali lagi kemarin. Kalau kita terbatas pengetahuan kita tentang aturan ini, keluarnya hanya pembenaran. Bukan mencari kebenaran. Pembenaran ini takutnya nanti berujung pada mendustakan. Kalimat ketidaksetujuan wanita terhadap poligami, ya kan? Misalkan ada dua, yang satu tidak setuju, ya kan? Saya tidak setuju poligami. Yang kedua, saya setuju, tapi saat ini belum mampu. Ayo, ya kan? Kalau yang satu cenderung, ya sudahlah, memang kebenarannya seperti itu. Tapi di satu sisi,
internalnya masih belum mampu. Daripada yang satu. Nggak setuju saya. Wah, kemudian cari dalil. Iya kan? Cari dalil untuk pembenaran apa yang diyakini benar. Padahal apa yang diyakini benar itu belum tentu benar. Nah, itu salah. Nah, ini sama seperti Pak Manto kemarin ya. Ketika ditegur Pak Budi di depannya itu, saya ini sedang mengajarkan kepada cucu saya kalau ini adalah salah. Ya mana ya? Di depan, ya itu, itu cari pembenaran atau cari kebenaran? Lah, seperti itu. Nah ini kan bahayanya kalau kita terbatas pengetahuan kan akhirnya ujung-ujungnya hanya cari pembenaran saja. Daripada ya udah aturannya memang seperti itu salah, titik. Udah salah, sadar, istighfar, minta tolong pada Allah agar dimudahkan kedepannya, agar dimudahkan untuk menjalankan aturan-aturan seperti ini. Ya, tapi ini harus diusahakan dulu ini. Masukkan data ini di kepala kita. Makanya kemarin saya sampaikan kepada Handika, ayo kita mulai lagi hadisnya ini. Karena di sini bukan kita cukup, ya kan? Tapi ini lebih ke arah apa yang kita usahakan nih, itu lebih ke arah internal. Lebih ke arah bagaimana kita hati, kolbu, pemikiran ini. Tekniknya di sini nanti. Contoh kasusnya nanti banyak di sini. Ya kan? Contoh kasusnya banyak di sini. Makanya kemarin sampaikan diskusi sama Andika, ini anaknya bahas apa ini? Ya kan? Nah, jadi satu pekan disediakan 1 hari atau 2 hari atau gantian 1 pekan Al-Quran, 1 pekan hadis. Hanya saya masih belum kita diskusikan hadis mana yang mau kita bahas nantinya. Ya, seperti ini ya. Jadi ini harus dimasukkan, benamkan itu. Ngerti enggak ngerti baca aja. Ya. Karena ya ini tadi, kalau sudah seperti ini bahaya ini ya seperti pelaku bid'ah. Iya kan? Dia yakin bahwa itu benar. Ya. Ini yang bahaya, ya. Baik, sampai sini mungkin ada yang perlu ditambahkan. Hah? Sebentar. Ada sangkut pautnya sama tadi, misalnya poligami tadi. Jadi cenderung manusia yang mengutamakan logika atau rasionalitas. Nah, yang di luar itu akhirnya menganggap wahyu itu atau sunnah itu tak cocok, akhirnya enggak beriman. Karena apa kira-kira? Ya mendahulukan logika dan rasional, dan itu masih terbatas manusia. Ya seperti itu. Kan banyak yang sudah ya kayak podcast itu, ya ini udah katakanlah orang pinter sama ulama, tapi tetap aja kan nggak beriman. Ya, iya benar itu ya. Bagaimana? Ini kita lihat aja podcastnya siapa? Felix misalkan. Felix ya bersama 2 temennya itu yang laki sama perempuan itu. Kan masih orang kafir semua toh, yang dua-duanya. Ya seperti itu ya. Jadi ini ya kembali kita gali dari ayat 55 ini, kenapa kok sampai orang tidak beriman ini? Mungkin, nah ini kembali lagi, mungkin salah satunya itu karena ini pondasi kita ini. Karena pengetahuan kita tentang aturan ya memang kurang. Sehingga ketika misalnya gini ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini kita ngomong, katakanlah anak SD, kelas 1, kelas 2 SD. Bener kan? Tapi kalau misalkan diperpanjang, 1 tambah A tambah B tambah setengah sama dengan 2. A sama dengan berapa? B sama dengan berapa? Bingung kan? Nggak bisa, ini salah. Nah, ini pasti
Pertanyaannya ini salah. Karena tidak ada seperti ini, harusnya ini satu. Ya kan? Itu tingkatan mereka. Ya kita kan sama juga bertahap seperti itu. Ya, masa kemampuan kita dalam memahami Al-Quran ini sama dengan 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu? Harusnya kan berubah. Ya, kita yang hanya hidup 100 tahun maksimum. Itu sekolahnya SD PAUD 2, tambah SD 6, tambah SMP 3, SMA 3, kuliah 4, S1, S2, 2. Udah berapa ini? 10, sudah 20 tahun sendiri udah. Hampir seperempat hidup. Seperempat hidup. Ngejar sekolah untuk menambah ilmu hanya untuk hidup 100 tahun. Bandingkan dengan hidup yang tidak terhingga tahun. Persiapannya apa? Ya benar. Harusnya kan lebih. Itu mungkin menjadi motivasi untuk kita. Yang 100 tahun aja, 20 tahun kita. 1/5 dari kehidupan kita itu habis untuk sekolah. Yang hanya 100 tahun. Yang tidak terhingga ini kekal ini apa persiapannya? Ya, seperti itu. Itu keterangan sahabat. Benar. Gimana? Orang sekolahnya pintar, sarjana 1, 2, tapi yang nggak punya ilmu Islam itu katanya bodoh. Nah itu. Iya ya, seperti itu. Baik ya, jadi kita waspada benar tentang kalimat tidak beriman ini ya. Next Pak Manto, ada penjelasannya. Yaitu orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian dari mereka, kemudian sesudah itu mereka mengkhianati perjanjian mereka setiap kalinya, dan mereka tidak takut kepada Allah. Di sini ada ternyata orang yang tidak beriman itu seperti apa? Satu, orang yang kamu telah mengambil perjanjian di antara mereka. Kamunya ini siapa ya? Yahudi. Hah? Yahudi. Bangsa Yahudi. Orang? Yahudi. Bangsa Yahudi. Oh, yaitu orang-orang yang kita ini orang, kamu ini orang Muslim kan? Telah mengambil perjanjian dari mereka. Berarti ini antar manusia, antara orang beriman dan orang kafir. Nah ini, sesudah itu mereka mengkhianati. Oh ini konteksnya mungkin pas perang Badar ya. Oke. Sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada setiap kalinya, dan mereka tidak takut terhadap akibat-akibatnya. Satu adalah terkait dengan perjanjian. Yang kedua, khianat terhadap perjanjian. Yang ketiga, tidak mengindahkan konsekuensi. Ini, ya kan? Sekarang pertanyaannya, apakah kita juga termasuk ini? Termasuk ini? Ya bahaya pemantauan. Nanti dicap menjadi orang yang tidak beriman nanti. Nah ini sebagai warning untuk kita, ya kan? Oke, ini konteksnya terkait dengan manusia kan? Tapi bolehkah kita misalkan terkait dengan kita dengan Allah? Bagaimana kita sudah berjanji kepada Allah, ya saya sudah masuk Islam, ya kan? Oke, kalau gitu tegakkan janji itu. Janjinya apa? Ada semuanya, ada di sini, ada di Al-Quran dan Sunnah ini tentang isinya perjanjian ini. Nah, kalau misalkan kita tidak paham tentang ini, akhirnya kita mengabaikan rambu-rambu tadi.
Ya, konsep ini menarik ini. Oh, jadikan patokan. Orang yang ketika perjanjian ini tidak tahu apa yang dijanjikan, pasti bawah ini tidak jalan. Iya. Iya kan? Oh, misalkan perjanjian, saya sama Pak Wanto perjanjian, tapi saya tidak ngerti apa yang dijanjikan. Jadi saya tidak ngerti apakah itu saya termasuk khianat atau enggak, melanggar janji atau enggak. Sehingga saya juga tidak ngerti konsekuensinya apa. Jadi sama dengan konsep kita yang tadi, bahwa berpengetahuan ini penting. Berpengetahuan tentang apa? Tentang perjanjian ini. Tentang materi perjanjian. Nah, kalau kita kepada Allah, perjanjiannya apa ya? Perjanjiannya Al-Quran dan Sunnah ini. Ya. Walaupun konteksnya tentang itu bisa kita tarik ya, ini pelajaran ya. Walaupun, dan kepada manusia juga sama. Makanya bagaimana jengkelnya Pak Manto ketika menagih hutang selalu gagal. Karena apa? Ya diutangi nggak ngerti perjanjiannya. Pak Manto juga tidak memberikan perjanjian yang detail. Ya Manto ya. Akhirnya ketika dia khianat, dia tidak tahu kalau itu khianat. Ya kan, dia tidak tahu konsekuensi kalau misalkan hutang itu tidak dibayar. Ya Manto ya. Nah ini penting ini Manto. Ya. Terapkan ini kepada Allah dan juga kepada masing-masing dari kita. Ya, baik. Ada tambahan? Seperti Ini ya. secara dan ketentuan kita udah centang setuju. Tahu-tahu kita diblokir. Iya itu. Saya mau baca males panjang. Iya, makanya itu begitu sumpeknya Pak Chandra. Ketika harus menyetujui ACC ini, padahal di dalamnya sudah ada nanti bunga sekian, nah itu, ya kan, pusing kan kalau seperti itu, ya kan. Tapi bagaimana misalkan terkait dengan PLN kita, PDAM juga ada denda ya? Ada. Terlambat. Nah itu gimana? PLN dan PDAM kan kita denda, itu riba itu. Masih riba ya. Kalau kan nggak ada. Dari denda? Hah? Nggak ada token. Oh iya, kalau token tidak ada langsung mati kan. Yang manual, masih manual itu ada. Gimana kita? Ya sudah ya Allah, ini hal-hal yang tidak mungkin saya hindari. Ya sudah. Kita dalam pajak itu, pajak, asuransi. Ya kan semua aktivitas kita terikat dengan asuransi. Ya, kita naik bis angkutan umum asuransi itu. Gimana ya sudah ya Allah, saya tidak bisa menghindari ini. Dan saya tahu ini adalah bagian dari riba. Ya istighfar aja yang banyak. Ya kan? Tapi yang jelas kita tahu, oh ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan. Sementara yang kita pahami seperti itu. Ya kan? Ada yang ngomong nanti, oh kalau misalkan aturan dengan negara enggak masalah, karena toh yang dapat negara. Maksudnya ribanya, yang melakukan riba itu negara. Nanti juga digunakan lagi untuk kemakmuran warganya, rakyatnya. Ya Allah alam, tapi kan gitu. Nah, itu. Terlepas dari itu ya, kita positive thinking kan, ya itu. Ya, jadi ya itulah, ya kan kondisi kita. Bagaimana kita menyikapi, ternyata kita yakini sesuatu kebentur enggak. Apa nih? Yeah. Menyangkut perjanjian kita dengan Allah. Dari beberapa ayat sudah kita pernah bahas sebenarnya. Perjanjian kita sebelum kita ditiupkan oleh Allah ke dalam sulbi manusia, kita telah mengambil perjanjian dengan Allah bahwa kita beriman kepada Allah dan Allah Tuhan kita. Nah, orang-orang kafir itu dikatakan berkhianat seperti itu. Berkhianatnya ketika mereka telah dilahirkan di dunia, mereka menjadi kafir tanpa
mempelajari atau mencari kebenarannya, itu tadi ya, untuk jadi muslim kembali. Itu yang pertama. Kedua, untuk kita mungkin berkhianatnya kita kepada Allah itu karena kita bermaksiat. Tapi untuk orang-orang muslim, mereka bukan tidak takut. Jika mereka tidak takut, bisa dikatakan kafir kalau dalam hal ini. Karena mereka yang disebutkan di sini dan mereka tidak takut, kan gitu. Wahum la yatakun, kan gitu. Mereka tidak takut kepada Allah, tidak takut kepada konsekuensi itu. Jadi orang bisa dikategorikan ketika kita melakukan maksiat tanpa takut dengan konsekuensi yang kita terima, ini bisa dibentuk dan bisa dikatakan dalam bentuk ini, kan, kekufuran. Menentang dengan hukum Allah. Ya kan? Iya, benar. Jadi bagaimana dengan orang-orang yang beriman tetapi mereka masih memiliki rasa takut, istilahnya, oh kita tahu nih bahwa ini salah, dan bertobat, istilahnya, ya Allah ampuni hamba tidak mampu, kayak tadi masalah pajak dan segala macam. Meskipun itu sebetulnya beberapa pendapat ulama benar kayak tadi, karena itu adalah tanggungan dari pemerintah, kita wajib untuk tunduk kepada pemerintah selama itu bukan bermaksiat secara langsung, kan gitu. Iya. Iya, karena bentuk-bentuk riba itu dan pajak dan segala macam itu kan ketentuan dari pemerintah. Kita diwajibkan untuk ikut, kan gitu. Ya seperti itu. Jadi pokoknya kita punya ilmu, bukan ngakali ya artinya di sini. Kita punya pertanggungjawaban atas itu. Apapun, jangan sampai kita melakukan sesuatu itu tanpa ilmunya, sehingga kita tidak punya dalil nanti di depan Allah, tidak punya pertanggungjawaban, tidak punya alasan. Ya. Inilah, moga. Ini yang dimaksud tadi, yang sudah masuk di lingkaran pajak ya. Misalkan. Ini sadar, paksa ini terpaksa lah. Tapi kalau sudah niatnya masuk ke situ, bisa masih ngomong gitu. Enggak. Yang dimaksud tadi itu adalah bukan pekerja, tapi kita yang di warga masyarakat yang dimaksudkan untuk diwajibkan membayar pajak. Kalau yang bekerja di bidang pajak, ya sebisa mungkin ketika dia sadar itu salah, keluar, jangan bekerja di situ. Karena bagaimanapun juga kalau kita bekerja di situ, nah nanti kayak bekerja di bank, berarti kan kita sudah tahu tuh bahwa itu riba, tapi kita masih mengerjakan di situ, ya kita belum. Iya. Saya punya teman itu di Bank Danamon, belakangnya masjid perempatan Dong Coe, belakangnya ada Panin ya, masjid besar ini, belakangnya ada bank itu. Bang Panin ya, Panin ada nama Panin ya. Itu ada kepala cabangnya kalau nggak salah. Dia ngomong, dokter, setiap malam yang saya adukan pada Allah adalah pekerjaan saya. Kenapa? Saya tahu ini riba, tapi saya belum mampu. Ya sudah keluar, ya kan? Karena jangan menghitung, kita tidak tahu ke depannya, berarti kita tidak mampu. Jangan menghukumi seperti itu, karena ketidaktahuan kita. Terus jangan menghukumi kita menjadi tidak mampu, ya kan? Ayo usahakan dulu. Yes, kapan-kapan dokter, saya usahakan. Tapi sampai saat ini yang saya lakukan hanya sampai sebatas itu. Ya sudah, nikmati itu, saya bilang gitu. Nikmati bahwa jenengan masih ada rasa kegundahan. Ini sudah hidayah, gitu. Tinggal sirami hidayah ini, kelola hidayah ini, pelihara hidayah ini. Ya kan, pertahankan ini kecil. Siapa tahu Allah nanti memberikan kesempatan untuk yang lebih baik. Daripada kita melakukan pembenaran, nggak bisa, kalau nggak ini, nggak makan, nggak ini, nah itu salah. Rawat hidayah ini. Seperti itu. Ya, Wanda. Apa seperti itu tuh nggak menunjukkan bahwa dia lebih takut kepada nafsunya? Nah itu, ya Allah alam, makanya itu tergantung nanti dia di depan Allah mempertanggungjawabkan itu. Apa nih? Kalau kita hitung sendiri ya, kalau kita hitung, ketika orang itu tahu, oh ini salah, saya tidak mampu, tetapi dia tidak mau menghentikan
langkahnya, berarti dia kan istilahnya nentang. Kalau dia beriman, kalau dia percaya, dia yakin bahwa di depan itu ada jurang yang akan membuat dia binasa, harusnya dia berhenti jalan, membelokkan dirinya ke tempat yang lain, ke jalan yang lain. Kan seharusnya seperti itu. Kalau dia sudah tahu di depan itu jurang, tapi dia mengatakan saya tidak mampu tapi tetap berjalan, nah ini bisa dikatakan bahwa ya tergantung nanti dia berargumen di depan Allah. Kita hanya sebatas menyampaikan saja, ya kan? Ada contohnya komunitas anti riba yang muda itu siapa Pak Yandra? Go Hijrah itu. Bukan yang muda, orang Jogja, orang Solo itu loh, Mas Arif yang di YouTube itu loh. Lu bangin jenengan dulu sempat kok jenengan. Itu banyak contohnya, dan saya sampaikan banyak contohnya ini ya, tapi dokter saya masih belum siap. Ya udah, selama Anda punya alasan dan punya argumen, sudah itu kerjakan semampu jenengan. Ya kan, kalau kita menghubungi dengan diri kita sendiri juga repot karena situasi lingkungannya juga beda. Ya kan, ya sudah, kita mampunya apa ya, memberikan masukan, memberikan contoh, terus selebihnya ya terserahnya terusnya orang tersebut. Ya mantu ya, gitu. Ya kan, walaupun di sini coba sudah berapa tahun saya ngaji sama Pak Manto, tetap aja berhenti di depan garis putih. Ya mantu ya, ya sabar aja Pak Manto ya. Di depan ya Allah, saya mampunya seperti ini ya. Seperti itu. Asal jangan sampai, intinya itu jangan sampai dianggap itu benar itu. Kalau masih menganggap bahwa itu salah, nikmati itu, syukuri itu bahwa itu masih bagian dari hidayah. Hanya saja kita nanti menerima hidayah atau enggak, itu Allah alam nanti. Ya mana ya, itu ya. Ini. Tentang riba ya. Kalau saya pelajari, orang-orang yang meninggal, ya, biarpun dia pegawai bank itu ya, biarpun dia naik haji itu, waktu meninggalnya tidak bisa masuk, pasti terbakar, pasti ada kejadian aneh. Ya, mungkin saja seperti itu. Pasti neraka. Ya, Pasti masuk neraka. Nah, makanya makamnya itu loh, itu terbakar. Pernah istrinya ya, pelakunya ya, HP-nya ketinggal di situ. Diambil, sudah terbakar suaminya ini. Ya, karena ya mungkin beratnya konsekuensi dari riba. Ya itu seperti itu. Ya inilah, jadi tidak satu dua. makanya kita di sini diskusinya seperti ini. Coba misalkan bagaimana puyengnya Pak Wawan itu melihat muridnya seperti itu, ayo. Ya kan, satunya seperti ini, satunya seperti ini, ya kan? Ya sudah. Kita hanya bisa menyampaikan, masalah perubahan kan tergantung Allah. Ya, mantap ya. Itu ya. Jadi ini yang ada di ayat 56, kita amati ini, kita pelajari ini, kita pahami ini. Ya. Oh, ini tipsnya. Ternyata memang berujung pada Iqra itu tadi memang. Bacalah, pahamilah. Berilmu, berakal, tak malun, nakilun, dan tafakkarun, berpikir, berilmu, dan berakal. Di situ kombinasikan itu, ya kan? Kombinasikan itu sudah nanti terkait dengan apa yang harus kita lakukan agar kita tidak termasuk orang-orang yang tidak dikategorikan menjadi orang yang tidak beriman. Ya. Ini saya mantap. Saya dulu kan ngaji di Masjid Mutakim sama Pak Manto apa itu. Guru saya meninggal itu jalannya apa itu, sudah tahu kan kerjanya baik. Masuk ke masjid, guru ngaji. Itu pas ada orang meninggal pesan suruh dampingnya Pak Darsun. Ternyata dibongkar foto bajunya. Makamnya. Masih baru, masih sehari. Masih sehari. Tahunan. Oh ya. Ya Allah alam. Ya, seperti itu. Apa yang bisa tanya?
Iya, itu. Fir'aun itu ribuan tahun juga utuh loh. Fir'aun itu hanya sebagai contoh. Lah, Manusia berpikir. Contoh baik. Itu jelek itu. Ya itu ya. Baik, kita lanjutkan. Ini menarik ini ya, 55 dan 56 ini. Kita lanjutkan 57. Jika kamu menghadapi mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka, musuh selain mereka, dengan menumpas mereka supaya mereka mengambil pelajaran. Allah alamin ya. Jika kamu menemui mereka dalam peperangan, konteksnya perang beneran, perang fisik, maka cerai beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka supaya mereka mengambil pelajaran. Mungkin ya Pak Chandra lebih tahu logistiknya yang dihancurkan dulu. Mungkin ini ya logistiknya. Di belakang ada apa? Ada logistik, ada kesehatan, ada hancurkan. Depan mesti kocar-kacir. Ini seperti itu ya. Ya mungkin. Nah, strateginya. Nggak usah diserang orang yang kuat-kuat. Belakangnya yang diserang, dapurnya yang diserang. Ini kan. Apa bukannya dimaksud otak? Mungkin cyber. Ya kan apa? Khosul fikri ya terus. Pemikiran-pemikiran itu. Ya kan. Tuh, kita selama ini yang terjajah. Film Amerikan terlihat sangat modern, sangat kuat. Musuh Vietnam aja tidak menang. Loh, musuh Vietnam negara kecil, tidak bisa ngalahkan kan? Ya, seperti itu. Kita terpapar oleh informasi seperti itu, menang. Oh hebat mereka hebat, tapi contohnya seperti itu. Wah, makanya satu orang bisa mengalahkan satu kampung. Nah, itu Rambo itu. Tapi kenyataannya satu negara nggak bisa mengalahkan negara kecil ini ya. Bisa, ya kan? Masuk filmnya menang toh. Nah, kita kan juga ini kan ternyata yang menjadi korban siapa? Kita ini. Ada ayat ini kita jadi korban, ya kan? Kita ternyata yang sudah tercerai-berai di belakang kita. Pikiran kita hancur udah. Ya, seperti itu. Ini ditantang lagi Pak Prabowo ya kan? Jangan sampai ikut-ikutan, jangan sampai protes terhadap tarif impor. Kalau protes nanti ada konsekuensi. Tidak tahu Pak Prabowo apa, ya kan? Kalau diladenin Pak Prabowo ya mungkin ya nggak tahu lagi ini ya. Ya seperti itu ya. Allah alam ini. Jadi apa yang dimaksud yang belakang ini ya? Belakang ini mungkin seperti itu. Lanjut Pak Judul. Uji Syirik baru, adalah dosa yang paling besar dan sikap menghadapi kaum musyrikin dalam peperangan. Dan jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu kaum, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka di atas dasar kedua belah pihak. Sama-sama mengetahui bahwa perjanjian telah dibatalkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Oke. Dan jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan itu, ya kan, dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat ini. Di konteksnya memang benar-benar perang ya. Atau mungkin bisa juga untuk kita. Jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan perang ini mungkin ya, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Di sini disebutkan sesungguhnya ini adalah sebuah arahan untuk Rasulullah yang berhubungan dengan strategi perang, yaitu jika beliau khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu kaum yang memiliki perjanjian dengan nampaknya tanda-tanda tidak jelas atau dugaan kuat tentang pengkhianatan, nah ini ya, maka kembalikanlah perjanjian itu dengan cara, maksudnya mengembalikan itu membatalkan, ya kan? Membatalkan dengan cara mengumumkan kepada mereka agar
perjanjian itu batal. Seperti itu. Ya seperti ini ya. Mungkin kalau sekarang Amerika membuat pangkalan-pangkalan kan di luar Amerika kan seperti ini mungkin ya. Nah, kalau misalkan Indonesia merasa itu merugikan Indonesia, ya bisa dibatalkan. Ya Pak Manto ya, seperti itu ya. Lanjutkan satu lagi mungkin. Dan janganlah orang-orang yang kafir itu mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari hukuman Allah. Sesungguhnya mereka tidak dapat melemahkan Allah. Baik, kondisi perang seperti itu, tapi yang menarik di sini disebutkan adalah orang kafir, kafaru juga di dalam teks Arabnya. Orang-orang kafir berarti mungkin secara umum orang-orang yang menutup diri dari kebenaran, baik kafir kecil, kufur nikmat, sampai kafir yang besar. Nah ini sebuah rambu-rambu lagi ya kan, bagi kita bahwa jangan mengira bahwa sekecil apapun bentuk kemaksiatan, bentuk kezaliman akan lepas dari kekuasaan Allah. Artinya lepas dari catatan Allah, lepas dari azab Allah. Ya, kalau kita mengingat ini terus, mungkin kita tidak jatuh dalam keadaan tidak beriman tadi. Ya kan? Karena kita senantiasa terus ingat terus bahwa benar yang tadi disampaikan tadi, kita senantiasa memposisikan Allah dengan segala kemahakuasaannya. Tidak sempat kita tidak berpikir konsekuensi, ya kan? Konsekuensinya pasti ada, dan kita akan teringat itu terus. Kan kita membatalkan atau kita tidak beriman ini dalam keadaan kita tidak ingat perjanjian itu, kita tidak ingat tidak mau mengingat konsekuensinya, akhirnya lepas iman kita. Dengan rambu-rambu seperti ini, kita mungkin paham dan harusnya paham bahwa apapun sekecil apapun dari perilaku kufur itu tidak akan lolos dari kekuasaan Allah. Sesungguhnya mereka tidak melemahkan Allah. Lah ini yang menarik. Sesungguhnya mereka tidak melemahkan Allah itu tadi, seperti tadi. Akhirnya termasuk mengingkari bahwa Allah itu sebenarnya Maha Kuasa. Ya, seperti itu ya. Baik, sampai sini ada yang disampaikan. Ayat 58. Di 58 itu dikatakan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Termasuk perjanjian kita dengan orang-orang kafir pun kita tidak boleh berkhianat. Karena di ayat yang 58 ini ketika terjadi pengkhianatan, pelanggaran dan perjanjian apapun itu antara kita dengan seseorang atau dengan orang lain, baik itu kafir ataupun muslim. Ketika terjadi pelanggaran itu, maka kita wajib untuk mengembalikan perjanjian itu. Katakan dengan jujur, kan di sini dikatakan kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur, kan gitu. Maka katakan mana kamu telah melakukan pelanggaran perjanjian, maka dengan ini perjanjian ini telah batal. Harusnya seperti itu kita memang. Kalau kita perjanjian dengan orang kafir, kita baca perjanjian itu. Dan kalau tidak sesuai dengan syariat kita, batalkan. Ya, kita boleh bermuamalah dengan orang kafir itu boleh. Hanya saja kita perlu teliti. Ya, betul ya, seperti itu. Kalau tidak sesuai, benar, batalkan. Tapi apa yang terjadi di kita? Karena kita tidak memperhatikan itu. Ya, betul ya, asal tanda tangan, pokoknya cair. Ya, betul ya. Yang dilihat tanda tangan aja. Semuanya cair, ya, gitu kan. Tidak memperhatikan. Kemarin berapa ya? 2 pekan yang lalu saya ditelepon oleh kelurahan untuk menerima dana BSU. Gak ngerti BSU, ya kan? Bantuan ada BSU, ya. Ya kan? Untuk apa itu? Kalau di itu seperti jaminan BPJS. Jaminan BPJS ya. Jaminan BPJS. Ya. Ini jenengan yang belum tanda tangan, jenengan yang belum memberikan
data-data. Buat apa sebenarnya gitu? Ini jawabannya BPJS. Oh, BPJS ketenagakerjaan kalau nggak salah ya. Apa enggak tahu lah, pokoknya itu ya. Sudahlah, saya enggak ikut karena saya enggak jelas. Saya enggak ngerti aturannya. Ditinggal aja. RT 3 enggak ikut. Enggak dapat. 300.000 per bulan. Lumayan kan? Nah, enggak ikut. Enggak ikut. Ya. Akhirnya ya enggak dapat. Tidak dimasukkan saya. Ya itu dibentuk salah satu bentuk. Kalau saya seperti itu. Kalau saya enggak tahu mending enggak. Hah? Karena diminta langsung rekening, data dan masuk rekening. Data Ya, ini per rekening nanti. Gimana nanti tidak dapat dana loh, nanti 300.000 per bulan dibayarkan setiap 2 bulan. 600.000 lumayan Pak Wanto ya. Itu dihususkan untuk bagi yang miskin. Dihususkan bagi untuk yang miskin. Ya. Dihususkan bagi yang miskin. Nah, Bukan apalagi dibagi yang untuk yang miskin. makanya itu kan enggak tahu kan, enggak jelas ya kan, enggak jelas. Jadi memang ada beberapa gini. Kalau yang pernah saya baca kemarin tuh qadarullah istri ana yang ini, yang ngomong ya ada BSU, apa kita nggak daftar. Qadarullah memang posisi memang seperti itu. Jadi berhak untuk mendapatkan. Cobalah daftar. Cuma karena kita ada tanggungan, istilahnya BPJS kan kita pernah mandiri. Nah, ini ketenaga kerjaan, bilangnya gitu. Masalahnya ketenaga kerja kita ini kan udah nggak ini, kita masuk di Probolinggo. Oh iya. Masuk di kakak, dimasukkan ke daftar tenaga kerja kakak. Cuman tidak masuk ke PT. Oh iya. Itu kerja perusahaan. Tidak terdaftar di Surabaya, gitu. Cobalah terserah. Kalau dapat ya alhamdulillah, kalau nggak sudah. Ternyata kalau nggak dapat. Nggak dapat. Jadi memang ada persyaratan beberapa gitu ya. Iya daftar, saya mau ditawari itu. Nggak mau saya, gitu. Kan nggak tahu saya apa fungsinya apa. Tanyain juga nggak jawab, keburu-buru ayo, nah dikumpulkan. Nggak usah wes. RT 3 nggak, ketua RT 3 nggak usah. Nah, gitu. Ya mana ya, seperti itu. Nah itu kalau ada apa nih? Kalau ada warga jenengan yang istilahnya yang berhak mendapatkan itu terus nggak jadi berhak, nggak jadi dapat gimana tuh? Kalau warga saya seleksi. Enggak, sama gini. Ada yang berhak umpamanya ya, ada yang berhak yang harusnya dapat karena jenengan atau nggak nada tangan nih, nggak ada data itu, belum tahu data itu, ditolak. Akhirnya kan mereka yang harusnya dapat kan nggak dapat. Enggak, itu pribadi. Oh. Pribadi. Jadi mungkin setiap ketua RT dapat dana BSU. Mungkin seperti itu. Ketua RT, ketua RW seperti itu. Oh. Warganya enggak tahu. Saya akan tahunya diinformasikan oleh ketua RT ini harus mengumpulkan dapat dana BSU. Nah, apa BSU? Ya, katanya seperti itu. Pokoknya harus mengumpulkan segini, guys. Enggak usah. Enggak tahu. Bukan warga. Bukan warga. Bantuan ultra itu. Macam basis ultra. Baik itu ya. Mungkin cukup sekian. Nanti setelah ini kita bahas hadis nih. Baik, alhamdulillah itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan alhamdulillah dan penutup majelis alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.